wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Hari ini kita akan belajar materi IPAS di kelas 5 fase C tentang sifat-sifat cahaya bersama Bu Rika. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat cahaya melalui percobaan sederhana. Yang kedua, siswa bisa menyebutkan contoh peristiwa sehari-hari yang berhubungan dengan sifat-sifat cahaya. Sebelum itu, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Mari kita amati gambar. Bagaimana cahaya merambat? Nah, pernahkah kalian melihat bayangan kalian pada siang hari? Mengapa ada bayangan? Apa yang mempengaruhi bayangan? Pernahkah anak-anak bercermin? Mengapa ya kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Wah, pelangi itu sangat indah. Bagaimana ya pelangi bisa terbentuk? Cahaya. Mari kita simak jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mengetahui sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, cahaya merambat lurus atau bergerak lurus. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti gambar. Di ruangan yang tertutup tinggi, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Sifat yang kedua yaitu cahaya bisa dipantulkan. Perhatikan gambar. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Sifat yang ketiga yaitu cahaya bisa menembus benda bening. Kita bisa melihat dengan jelas melalui kaca jendela. Namun, kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga dengan benda transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap. Seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. Apakah di sekeliling kalian ada benda-benda bening, buram, dan gelap? Sifat yang keempat yaitu cahaya bisa dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Hal inilah yang membuat kita melihat kolam renang lebih dangkal dari seharusnya. Begitu juga dengan sendok yang terlihat bengkok ketika dicelupkan ke dalam air. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus ke air. Sifat cahaya yang kelima yaitu cahaya bisa diuraikan. Tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi. Merah, jingga, hijau, kuning, biru, dan nila dan ungu. Lalu, bagaimana pelangi terbentuk? Pelangi terjadi karena hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Sifat cahaya yang keenam yaitu ketika cahaya dihalangi akan terbentuklah bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Seperti pada gambar. Jadi, bagaimana anak-anak?
Apakah kalian sudah dapat menemukan jawaban dari 4 pertanyaan yang ada di atas? Sekian pembahasan kita tentang sifat-sifat cahaya di kelas 5 pembelajaran IPAS. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.